Suara gemericik air yang menenangkan, dikelilingi ikan-ikan yang jinak, atau naik perahu menyusuri rindangnya hutan sagu sambil bersuah foto. Ya, suasana itulah yang akan kamu rasakan kalau berkunjung ke Suruhan Eco Park di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Objek dengan konsep wisata pantai air tawar ini bisa ditempuh sekitar 15 menit saja dari pusat kota Tuban loh sahabat. Konsepnya wisata pantai air tawar, Pak. Wahananya ada apa aja? Ada kano transparan, ada kano biasa, ada kapal besar, terus ada subboat, ada snorkeling. Ya, beberapa bocah dan juga orang dewasa memanfaatkan fasilitas snorkeling di tempat yang bernuansa pasir putih pantai ini. Pemandangan bawah airnya pun cukup mengasyikkan bagi para pengunjung. Asik sekali, bisa lihat-lihat bawah air dan bisa banyak melihat ikan di bawah sana. Yang ada di bawah air apa ini? Di bawah air ini ada gonggong kayak sejenis rumput laut, tapi ini ya berada di rawa. Kemudian di bawah ada ikan, ada ya ini kelihatan dasarannya gitu, jernih di sini. Selain snorkeling, para pengunjung juga bisa menyusuri permukaan air dengan mendayung di atas kano maupun motorboat. Bahkan para pengunjung juga bisa berhenti sejenak untuk memberi makan ikan yang langsung datang berkerumun. Ini kita lagi main kano, dan selain main kano juga kita bisa memberi makan ikan. Di sini ikannya memang sengaja dibiarkan di dalam sungai atau apa ya ini namanya. Dan ikan juga lumayan besar-besar sih, jadi asyik bisa main di sini. Untuk masuk ke wisata Suruhan Eco Park, kamu cukup membayar Rp20.000 aja per orang. Dan itu sudah bisa menikmati semua wahana yang tersedia. Bagaimana? Menarik dong ya buat wisata keluarga? Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Kenia. Selamat pagi juga Oscar. Nah, kita sapa juga ya sahabat RTV ini yang masih pada tidur atau mungkin masih ngantuk ya. Ayo bangun karena ini sudah Senin pagi, saatnya untuk beraktivitas. Dan tentunya sebelum beraktivitas menyaksikan Lensa Indonesia Pagi ya. Tadi kita sudah lihat ya liburan di tempat pantai wisata di Tuban, Jawa Timur ya. Bisa jadi referensi untuk liburan berikutnya nanti Oscar ya. Tapi tentunya selain itu di Lensa Indonesia Pagi hari ini juga menghadirkan informasi terkini lainnya. Di antaranya ada apa Oscar? Update kasus Vina di mana ada perubahan jumlah DPO yang tadi awalnya 3 ini menjadi 1 dan ini menjadi tanda tanya juga tentunya ya. Iya, langsung saja ya kita saksikan selengkapnya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Kenia Agusnaini dan saya Oscar Haris. Lensa Indonesia Pagi kali ini kami awali dengan informasi tentang seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia usai diberi suntikan obat anti kejang oleh pihak Puskesmas Sindang Barang, Cianjur, Jawa Barat ya. Iya, pihak keluarga menduga ada kejanggalan penyebab sang anak meninggal sehingga melaporkan dugaan malapraktik ini ke polisi. Dava Algipari Nugraha, bocah berusia 10 tahun, warga desa Jayagiri, Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia usai mendapatkan suntikan anti kejang di Puskesmas Sindang Barang. Sebelum dibawa ke puskesmas, Dava mengalami demam panas hingga sempat berobat ke 2 orang mantri poliklinik dengan diberikan obat penurun panas dan vitamin. Namun kondisi Dava semakin memburuk hingga dibawa ke Puskesmas Sindang Barang. Setelah beberapa jam mendapatkan perawatan di puskesmas, kondisi Dava kritis hingga kejang-kejang. Pihak puskesmas langsung memberikan suntikan anti kejang hingga akhirnya Dava tak sadarkan diri dan beberapa menit kemudian Dava pun meninggal dunia dengan kondisi tubuhnya membiru. Karena kondisi tersebut, orang tua Dava menduga ada kejanggalan atas kematian anaknya. Atas dugaan tersebut, orang tua Dava langsung membawanya ke ranah hukum dan meminta jenazah Dava segera dilakukan otopsi.
Disuntik lagi kejang, itu lewat infusan langsung diam kan. Anak itu langsung lemas, langsung koma, nggak bisa ditanya lagi, langsung pasang oksigen kan ya. Sama dokternya itu, udah gitu, dok, kenapa kok anak saya langsung diam? Nggak apa-apa katanya Bu, itu anak tidur. Akhirnya disuntik lagi tuh, sama perawat ibu-ibu disuntik. Mungkin ada 5 menit setelah disuntik langsung biru, Pak. Sementara itu, pihak Puskesmas Sindang Barang mengungkapkan semua tindakan yang diberikan kepada Dava sudah sesuai dengan prosedur. Pihak Puskesmas justru menyayangkan pihak keluarga yang tidak segera membawa pasien ke Puskesmas. Pasiennya itu pas udah sakit, tidak langsung dibawa ke Puskesmas, melainkan ke tenaga kesehatan di desa, petugas desa. Dari petugas desa, karena keadaannya sudah kritis, mungkin udah parah lah, disarankannya dibawa ke Puskesmas. Nah, sudah dari tenaga kesehatan itu, si pihak keluarganya itu tidak langsung dibawa ke Puskesmas, tapi dibawa ke tenaga lain lagi. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Resor Cianjur terkait kasus ini, karena masih memeriksa sejumlah orang saksi dari beberapa pihak. Dari Cianjur, Jawa Barat, Suhendi, RTV. Ya, selanjutnya kita beralih ke perkembangan kasus Vina ya, di mana setelah ditangkap pada Rabu minggu lalu, polisi akhirnya memperlihatkan sosok Peggy Setiawan, tersangka pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Saat dibawa ke hadapan wartawan, Peggy justru membantah nih membunuh Vina, Oscar. Bahkan ada rekan Peggy yang menegaskan alibinya saat kejadian. Setelah diperiksa selama 3 hari, Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan dihadirkan petugas Disreskrimum Polda Jawa Barat di Bandung Minggu siang. Sosok Peggy sesuai dengan foto yang sebelumnya beredar di media sosial. Dalam rilis ini juga ditampilkan beberapa bukti identitas Peggy Setiawan berupa ijazah, KTP, dan kartu keluarga. Menurut penyelidikan, Peggy merupakan tersangka pelaku utama dalam aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Peggy juga diduga sebagai orang pertama yang memperkosa Vina. Setelah kejadian, Peggy kemudian mengubah identitasnya menjadi Robi Irawan dan pindah ke Kabupaten Bandung tahun 2016. Hal ini menjadi salah satu penyebab polisi sulit menemukan tersangka. Pasca kejadian, PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya. Dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Namun ada perbedaan antara keterangan polisi dengan pengakuan Peggy. Saat dihadirkan di depan wartawan, Peggy Setiawan justru membantah telah membunuh Vina. Saya tidak pernah melakukan apa itu. Terus fitnah, saya rela mati. Seakan tidak memberikan kesempatan berbicara, polisi justru membawa Peggy kembali masuk. Saat dibawa masuk, Peggy sempat berkata tidak mengenal korban. Pak, tolong, jika saya mati, kalian jadi saksi, Pak. Demi Allah, saya tidak pernah. Oke, tolong jadi saksi ya, Pak. Ya. Bantahan Peggy diperkuat oleh kesaksian Suharsono, rekan kerjanya. Suharsono mengatakan Peggy pada tanggal kejadian masih berada di Bandung. Peggy lah yang mengantarkan Suharsono untuk kembali ke Cirebon. Tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik motor. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa malam? Malam. Jam 8 malam. Malam habis gajian. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Diantar si Peggy itu. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke terminal.
Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, ada di Bandung. Adanya dua keterangan yang berbeda membuat masyarakat bertanya-tanya. Apakah polisi bisa menyelesaikan kasus yang sudah berlarut-larut selama 8 tahun ini? Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Deden Syahputra, Abdul Rahman, RTV. Oscar dan juga sahabat RTV, ini untuk pertama kalinya Polda Jawa Barat memperlihatkan satu DPO kasus Vina, Peggy alias Perong. Polisi juga mengungkapkan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO. Ya, ini perubahan jumlah DPO yang awalnya 3 menjadi 1 dipertanyakan oleh keluarga Vina dan juga kuasa hukumnya. Kepolisian daerah Jawa Barat resmi memperlihatkan Peggy alias Perong atau Robi Irawan kepada media pada Minggu siang. Peggy diamankan di Katapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci. Polisi menyebutkan dengan ditangkapnya Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, seluruh pelaku pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon 2016 lalu sudah ditangkap semua. Dengan kata lain, tidak ada pelaku lainnya. Sedangkan 2 DPO lainnya, yakni Dani dan Andi, dianggap gugur. Polisi menyimpulkan 2 orang lainnya yang masuk dalam DPO hanya nama yang asal disebut dari kesaksian yang diberikan oleh para terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman. Meski demikian, polisi tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendalaman kembali jika nantinya ditemukan fakta keterlibatan orang lain di luar 8 terpidana dan Peggy yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Keterangan polisi ini menuai pertanyaan dari kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris. Dalam unggahan video di akun media sosialnya, Hotman menanyakan benarkah 2 DPO tersebut fiktif. Tapi pertanyaannya, kenapa di BAP begitu terurai kejadiannya? Sampai motor yang dinaikin oleh DPO ini ada semua jelas. Sampai cara mereka memerkosa juga jelas. Rasanya tidak mungkin 7 pelaku yang lain menceritakan sesuatu yang fiktif sebegitu detailnya. Dan mereka sendiri tidak merasa mengalihkan tanggung jawab. Mereka mengaku sama-sama berbuat. Kalau mereka mengalihkan tanggung jawab, bisa saja dialihkan kepada orang yang fiktif. Tapi ini enggak, dia juga mengaku berbuat, sama-sama berbuat. Apakah mungkin dia mengarang nama? Hal yang sama juga diungkapkan keluarga Vina. Meski polisi yang telah menangkap Perong, namun tetap mempertanyakan perubahan 3 DPO menjadi hanya 1 DPO. Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Perubahan jumlah DPO dalam kasus Vina ini semakin menambah keraguan publik. Mampukah kepolisian menuntaskan kasus ini dan membuktikan kebenaran? Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Abdul Rahman, Deden Syahputra, RTV. Ya sahabat, meskipun membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, Peggy disebut sering nongkrong dengan para tersangka. Seorang saksi membenarkan bahwa sosok Peggy yang ditangkap polisi itulah yang kerap nongkrong di depan bengkelnya. Berikut informasi selengkapnya. Salah satu saksi kunci kasus pembunuhan pasangan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali buka suara. Pria 30 tahun itu sempat dimintai keterangan oleh polisi pada 2016 silam terkait penangkapan para pelaku. Baru-baru ini pemilik bengkel tersebut memberikan keterangan kepada petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon di kantor Polsek Cikarang Utara wilayah Polres Metro Bekasi pasca penangkapan seorang DPO bernama Peggy Setiawan alias Perong. Ia membenarkan bahwa Peggy kerap nongkrong dengan para pelaku yang telah ditangkap pada awal kasus ini mencuat. Berikut keterangan saksi kepada kontributor RTV Hashim Adnan.
Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak situ gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong. Sementara itu sahabat, menurut keterangan Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan, selepas kejadian pembunuhan 8 tahun lalu, Peggy meninggalkan Cirebon untuk tinggal di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sana, Peggy tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tiri. Namun kepada pemilik kos, Peggy tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung, melainkan mengaku keponakan. Sang ayah pun menjelaskan hal yang sama kepada pemilik kos. Nah, selama di Bandung ini, Peggy menggunakan nama Robi. Keberadaan Peggy terlacak setelah polisi melakukan pendekatan kepada para tersangka lain agar mengungkap sosok yang tinggal satu lingkungan dan bahkan satu sekolah dengan mereka itu. Akhirnya Selasa 21 Mei lalu, Peggy yang bekerja sebagai buruh bangunan itu pun ditangkap di Bandung. Sementara dalam konferensi pers terbaru, polisi telah memperbaharui data bahwa tersangka pembunuhan Vina adalah 9 orang, bukan 11 seperti diberitakan sebelumnya. Dengan tertangkapnya Peggy, maka sudah 8 tersangka diamankan, hingga menyisakan 1 DPO lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Agusna ini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin dan sampai jumpa.